Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru Hebat, bertemu kembali dengan saya Iwan Rusmianto, dari SMP Negeri 2 Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, akan menyampaikan aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, yakni penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Masihkah kita teringat pada saat dulu kita ditanya tentang cita-cita kita saat kecil, maka akan menjawab akan menjadi dokter, insinyur, polisi, dan lain-lain. Tetapi anak-anak zaman sekarang, jika ditanya cita-cita mereka, akan menjawab menjadi programmer, menjadi gamer, menjadi YouTuber, dan yang lain-lain yang berbasis IT. Dari pernyataan ini, kita menyadari bahwa zaman dulu tidak sama dengan zaman sekarang. Tentunya semuanya serba berubah. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1/19 disebutkan, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Terus kurikulum yang baik bagaimana? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakter peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat kini dan masa depan. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya.
Adaptasi kurikulum harus dilakukan karena ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, juga adanya perubahan yang terus-menerus terjadi di sekitar kita. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah yang tertuang dalam KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Adaptasi kurikulum dilakukan dengan cara merancang KOSP dengan memperhatikan faktor geografis, budaya, dan sosiologis. Satuan pendidikan yang melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakter murid yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal murid dan tuntutan zaman. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas atau kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai dengan konteks karakter murid untuk membangun kompetensi murid sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan masa depan. Dalam penyusunan kurikulum juga harus memperhatikan lingkungan murid. Itulah kesimpulan dari topik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali di topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.